Halo teman-teman, jadi hari ini gue lagi ada di IMOS 2024 dan sekarang gue lagi ada di boothnya Honda. Ya, boothnya Honda cukup besar di sini dan tepat di pintu masuk di sebelah kiri ya. Itu udah ada boothnya Honda. Dan kalau kita lihat ya, sekarang kita lagi mau nge-review salah satu motor yang baru aja dirilis sama Honda untuk versi faceliftnya teman-teman, yaitu ini adalah Honda CBR 150R yang versi terbaru teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat seperti apa motor ini secara detail ya. Oke brosis, jadi hari ini gue lagi ada di bootnya Honda IMOS 2024 dan sekarang di depan gue ini udah ada motor terbaru dari Honda ya. Tepatnya sih nggak baru-baru banget ya, ini motor sudah beberapa tahun lalu dirilis, tepatnya tahun 2021 dan sekarang di 2024 ada warna terbaru dari motor ini teman-teman. Ini adalah Honda CBR 150R atau bahasa gampangnya CBR lah ya, CBR 150R yang mana rilis Honda tuh baru-baru ini ya, minggu lalu untuk warna terbarunya teman-teman. Jadi ada beberapa warna. Nah untuk ini adalah warna hitam, hitam doff. Nah kita lihat dulu spesifikasinya nih. Ini spesifikasi dari Honda CBR 150R. Jadi untuk yang non ABS dia beratnya 137 kilo dan untuk ABS dia beratnya 139 kilo. Untuk spesifikasi mesinnya masih sama, 150 cc, DHC 4 stroke, 4 valve juga, dan ini juga sudah radiator teman-teman. Nah ini tenaganya ya, silakan dikonversi sendiri. Cuma ini around di 17 sekian PS teman-teman. Nah ini transmisinya manual transmission. Kita lihat dulu dari bagian depan teman-teman. Nah, untuk bagian depan nih, untuk CBR 150R ini memang sama persis dengan CBR 250RR. Kalau teman-teman lihat ya, ini hanya beda dimensi saja. Tapi kalau kita lihat ini sama persis ya, mulai dari alisnya gitu ya, ini sama persis. Lalu untuk lampunya juga sama dengan CBR 250RR ya. Bahkan sampai spionnya ini juga sama dengan CBR 250RR. Jadi memang ini adalah versi cloning ya dari CBR 250RR, diturunkan desainnya ke CBR 150R. Nah kalau kita lihat lagi ya dari bawah teman-teman, ini juga benar-benar mirip karena sekarang juga untuk CBR 150R juga sudah dilengkapi dengan suspensi upside down. Nah untuk suspensi upside down ini pun juga diameternya cukup besar teman-teman. Dan untuk suspensinya ini juga Showa ya. Jadi seperti CBR 250RR juga. Untuk versi ini, untuk warna hitam doff ini diberikan warna hitam, merah, dan juga gold. Terutama untuk goldnya ini ada di bagian velgnya. Nah untuk velg depan gold seperti ini dan palangnya Y. Berarti ya teman-teman ya. Ukuran ban depannya ini 100/70. Bannya masih pakai ban yang lama ya, IRC Roadwinner teman-teman. Oke. Kita lihat lagi ke bagian tengah. Untuk bagian tengah ini sama persis ya dengan CBR 150R sebelumnya. Cuma bedanya kalau untuk CBR 150 ini dia dilengkapi dengan ya ini teman-teman ya, dilengkapi dengan speedometer yang negatif seperti ini dan ada gear indikator, ada RPM juga, ada trip A, trip B, dan kita di sini bisa lihat ya ada average A, average B juga untuk kilometer per liternya ya. Lalu ada untuk indikator bensin dan ini untuk versi ABS ada indikator ABS-nya di sini, teman-teman. Di sini juga tidak ada apapun ya, kalau di sini memang standar aja, ada pass beam, ada lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan ada juga untuk menyalakan motornya di sini. Jadi udah nggak ada matiin lampu ya karena ini sudah automatic headlamp on seperti motor-motor sekarang. Nah ini dia masih menggunakan kunci yang shutter key system seperti ini, jadi belum keyless ya teman-teman. Dan bentuknya seperti ini untuk kuncinya ya. Gua nggak tahu sih kapan ya bisa diadakan keyless untuk motor CBR ini, tapi kayaknya mungkin masih cukup ya menurut Honda ya untuk menggunakan shutter key system ini. Dan tadi suspensinya dia juga pakai SFFBP ya, jadi ini big fork juga untuk suspensinya. Oke, kita lihat ke bagian tengah, dia juga sudah dilengkapi dengan tangki yang ada di tengah ini, dan dilengkapi dengan aksesoris dari Honda teman-teman. Jadi tank pad supaya nggak baret-baret. Ini juga sudah dilengkapi dengan pelindung dari tangkinya, dan ini untuk tangkinya juga dia kondom ya teman-teman ya, atau dilapis lagi seperti itu. Nah kebetulan ini memang versi yang sudah dimodifikasi, jadi di bagian belakangnya dia sudah dilengkapi dengan single seat seperti ini dan ada logo R seperti ini. Jadi memang ini CBR 150RR, 150R sorry. Kalau CBR RR kan dia RR ya, untuk tulisannya seperti itu. Kita kelilingin dulu dan kita lihat dari bagian sampingnya. Nah dari bagian samping bahkan kalau kita bandingkan ya dengan CBR 250RR yang ada di bagian sana, ini mirip ya teman-teman. Cuma memang karena dimensinya berbeda, jadi ada sedikit bahan yaitu di bagian fairingnya. Jadi fairingnya dia hanya satu layer, tapi ada dibagi seperti ini ya.
tidak sekompleks fairing yang ada di CBR 250RR sana. Oke. Ya, jadi kelihatan cakep ya. Dan kalau di bagian sini juga dia sudah dilengkapi dengan aksesoris ori dari Honda nih untuk pelindung bak mesinnya seperti itu. Rangkanya dia menggunakan rangka yang trellis ya, atau rangka ini kalau kita bilangnya truss frame gitu ya, trellis. Mesinnya 6 speed DOHC di situ. Oke, kita lihat lagi dari bagian belakang. Ini adalah knalpot yang masih sama dengan CBR yang keluar dari tahun 2015, 2016 teman-teman ya. Sama persis seperti ini, bahkan CB150R juga seperti itu untuk knalpotnya teman-teman. Untuk bagian belakang dia dilengkapi dengan ban 130/70 dan untuk ukurannya itu adalah 3,5 in dengan warna velg itu warna emas seperti itu ya. Cakep ya warnanya ya. Cuma sayangnya nih, bannya kenapa masih pakai road winner ya. Nah, dari belakang seperti ini. Wih, jadi sangar banget ya. Apalagi dengan campuran warna hitam dan juga merah yang ada di motor ini, bikin motor ini jadi semakin kelihatan garang sih. Kalau kita lihat lagi nih dari bagian belakang, dia juga sudah dilengkapi dengan lampu yang bertumpuk seperti ini. Dan coba kita nyalakan dulu ya. Coba nyalakan, kalau di kontak on, dia akan seperti ini. Jadi memang lampunya ini sudah LED. Dan untuk bentuknya sendiri ini mirip banget sama CBR 250RR. Itu ya teman-teman ya. Dan ini memang plek-ketiplek gitu ya sama CBR 250RR. Ini kita kelilingin lagi ya. Paling cakep sih kalau menurut gua dari segi ini nih. Ya, dari segi sini itu cakep banget teman-teman. Sangar banget apalagi dengan warna biru di bagian shocknya ini, Showa SFFBP. Jadi kelihatan tuh cakep banget nih dari segi sini. Mantap ya. Mantap banget. Dan ini spionnya juga kelihatan besar dan gagah. Dan ini bisa dilipat seperti ini ya. Standar sih kalau bisa dilipat ya, cuma ya ini kelihatan lebih cakep aja sih untuk spionnya.